Sumber arus listrik. Sumber arus listrik. Arus listrik merupakan aliran elektron. Aliran elektron seperti orang memasukkan bola ke dalam pipa. Beda potensial yang menyebabkan elektron bergerak bebas atau mengalir pada suatu penghantar disebut gaya gerak listrik atau tegangan listrik. Jadi, elektron akan berhenti mengalir kalau sudah tidak ada beda potensial atau seimbang. Benda-benda yang dapat menghasilkan gaya gerak listrik atau GGL disebut sumber arus listrik seperti baterai, akumulator, atau aki. Elemen primer adalah elemen elektronika yang tidak dapat diisi ulang. Elemen sekunder adalah elemen elektronika yang dapat diisi ulang. Beberapa contoh elektrokimia. 1. Elemen volta. 2. Elemen kering. 3. Elemen akumulator. Untuk keterangan lebih lanjut, tekan tombol berikut. 1. Elemen volta. Elemen volta dikembangkan pertama kali fisikawan Italia bernama Alexander Volta, lahir pada tahun 1790 dan wafat pada tahun 1800. Bagian utama elemen volta yaitu A. Kutub positif atau anode, terbuat dari tembaga atau Cu. B. Kutub negatif atau katode, terbuat dari seng atau Zn. C. Larutan elektrolit, terbuat dari asam sulfat atau H2SO4. 2. Elemen kering. Elemen kering disebut juga baterai. Elemen kering pertama kali dibuat oleh Lilams. Bagian utama elemen kering yaitu A. Kutub positif atau anode, terbuat dari batang karbon. B. Kutub negatif atau katode, terbuat dari seng atau Zn. C. Larutan elektrolit, terbuat dari anonium klorida atau NH4Cl. D. Displorarisator, terbuat dari mangan dioksida atau MnO2. 3. Akumulator. Elektrode akumulator, baik anode dan katode, terbuat dari timbal atau Cu, berpori-pori. Bagian utama akumulator yaitu A. Kutub positif atau anode, terbuat dari timbal dioksida atau PbO2. B. Kutub negatif atau katode, terbuat dari timbal murni atau Pb. C. Larutan elektrolit, terbuat dari asam sulfat atau H2SO4 dengan kepekatan 30%. Proses pengosongan akumulator. Pada saat akumulator digunakan, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik dan terjadi perubahan anode, katode, dan elektrolitnya. Pada anode terjadi perubahan yaitu timbal dioksida atau PbO2 menjadi timbal sulfat atau PbSO4. Perubahan yang terjadi pada katode adalah timbal murni atau Pb menjadi timbal sulfat atau PbSO4. Adapun pada larutan elektrolit terjadi perubahan, yaitu asam sulfat pekat menjadi encer, karena pada penggosongan akumulator terbentuk air atau H2O. Proses pengisian akumulator. Pengisian akumulator sering disebut penyetruman akumulator. Pada saat penyetruman akumulator, terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Perubahan yang terjadi pada anode, yaitu timbal sulfat atau PbSO4, berubah menjadi timbal dioksida atau PbO2. Perubahan pada anode, yaitu timbal sulfat atau PbSO4, berubah menjadi timbal murni atau Pb. Kepekatan asam sulfat akan berubah dari encer menjadi pekat, karena ketika akumulator disetrum terjadi penguapan air. Bagaimanakah cara menyetrum akumulator? Ketika disetrum, akumulator harus dalam keadaan kosong. Kutub positif sumber tegangan dihubungkan dengan kutub positif akumulator. Kutub negatif sumber tegangan dihubungkan dengan kutub negatif akumulator.
Tegangan jepit. Perhatikan analogi berikut. Semakin panjang kawat penghantar, semakin banyak hambatan, maka semakin berkurang tegangannya. Tegangan yang terpakai atau terukur antara ujung-ujung atau kutub-kutub sumber arus listrik disebut tegangan jepit. Rumus tegangan jepit. V jepit sama dengan E dikurang I dikali R atau V jepit sama dengan I kali R. V jepit sama dengan tegangan terpakai dengan satuan volt. E sama dengan gaya gerak listrik atau tegangan terbaca di baterai dengan satuan volt. I sama dengan kuat arus listrik dengan satuan ampere. R sama dengan hambatan dalam dengan satuan ohm. R kapital sama dengan hambatan luar dengan satuan ohm. Jika rumus 1 dan 2 digabung, maka akan terdapat rumus I sama dengan E per R ditambah R. Rangkaian sumber arus listrik yaitu rangkaian seri. Selesai. Selamat, Anda telah menyelesaikan bab